Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat iman. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah. Tema ini bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga diri dari perbuatan dosa yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini jelas sekali memberikan peringatan kepada kita. Allah tidak hanya melarang zina, tetapi bahkan melarang kita mendekati zina. Kenapa? Karena zina adalah dosa besar yang membawa kehancuran bagi diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Nah, zina itu ternyata tidak hanya sebatas perbuatan fisik antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zina itu ada beberapa macam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagi anak Adam yang pasti mengenainya. Maka zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, sedangkan zina hati berangan-angan dan menginginkannya. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita belajar bahwa zina itu tidak hanya soal jasmani, tetapi juga bisa terjadi melalui mata dan hati. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis zina ini agar kita bisa lebih waspada dan menjauhinya. Jenis zina yang pertama adalah zina jasmani, yaitu hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Ini adalah bentuk zina yang paling jelas dan paling nyata. Dalam pandangan Islam, hubungan seperti ini adalah dosa besar yang mendapatkan ancaman berat dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa setelah syirik kepada Allah yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan betapa besar dosa ini sampai Rasulullah menyebutkannya setelah dosa syirik. Zina jasmani tidak hanya merusak kehormatan seseorang, tetapi juga membawa dampak buruk seperti hancurnya rumah tangga, munculnya anak-anak tanpa status hukum yang jelas, hingga penyakit menular seksual. Namun ada satu cerita menarik nih Bapak Ibu. Dulu pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Wah, berani sekali ya pemuda ini. Tapi lihat bagaimana bijaknya Rasulullah menanggapi permintaan itu. Beliau tidak marah atau langsung memarahi pemuda tersebut. Rasulullah bertanya dengan lembut, apakah engkau suka jika hal itu dilakukan kepada ibumu, kepada saudara perempuanmu, kepada anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab tidak suka.
Lalu Rasulullah bersabda, demikian pula orang lain tidak suka jika hal itu dilakukan kepada ibu, saudara perempuan, atau anak perempuan mereka. Akhirnya pemuda itu sadar dan bertobat. Jenis zina kedua adalah zina mata. Ini adalah dosa yang sering kali dianggap remeh oleh banyak orang. Padahal dari mata inilah seringkali muncul godaan-godaan yang akhirnya membawa seseorang ke dalam dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka. Artinya apa? Kita semua diwajibkan menjaga pandangan agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini menjaga pandangan itu tantangannya luar biasa berat. Kalau dulu mungkin godaan hanya ada di luar rumah, sekarang di dalam rumah pun bisa tergoda lewat layar HP atau televisi. Kalau dulu orang tua khawatir anaknya keluar malam karena takut diganggu setan, sekarang setannya malah sudah masuk ke dalam rumah lewat internet. Jadi benar-benar butuh pengawasan ekstra. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus karena kita lalai menjaga mereka. Jenis zina yang terakhir adalah zina hati. Ini adalah dosa yang paling halus dan seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Zina hati terjadi ketika seseorang mulai memendam perasaan cinta atau hasrat terhadap orang lain yang bukan pasangan halalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati itu bisa berangan-angan dan menginginkan sesuatu yang haram, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina hati ini biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil, seperti saling berkirim pesan dengan nada mesra, atau berandai-andai memiliki hubungan dengan orang lain selain pasangan halal kita. Kalau dibiarkan terus-menerus, zina hati ini bisa berkembang menjadi dosa yang lebih besar seperti zina jasmani tadi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala bentuk dosa dan maksiat, serta memberikan kekuatan untuk tetap berada di jalannya yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.